Shalom saudara. Kok tenang, hening gitu saudara ya. Sapa dong kiri kanannya. Shalom, apa kabar? Kemarin gimana nih, tangannya kemeng-kemeng lah enggak main bowling? Pagi saya bangun, kok kemeng ya tangan kopo ini. Ternyata main bowling saudara. Udah laulek ya ini. Mainnya enggak boleh keras-keras saudara ya. Haleluya. Ayo kita doa dulu. Bapak terima kasih firman-Mu sudah Kau siapkan untuk kami mau terima Tuhan. Untuk kami mau bertumbuh di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu, pakai setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk mengerti setiap firman-Mu yang disampaikan ini. Biarlah benar-benar Tuhan kami semakin bertumbuh menuju kepada kesempurnaan. Dalam nama Yesus semua yang siap katakan amin. Haleluya. Saudara, pagi hari ini saya beri judul firman Tuhan God's perspektif. Jadi kacamatanya Tuhan. Seringkali kita ngomong ya saudara, kalau hidup ini kamu harus pakai sudut pandangnya Tuhan, gak bisa pakai sudut pandangnya manusia. Kadang kita berpikir gimana ya caranya pakai sudut pandangnya Tuhan, sedangkan kita ini manusia, ya apa caranya gitu ya saudara ya. Harus rubah paradigma. Nah, kita dengar paradigma, kita dengar sudut pandang, kacamata Tuhan. Harus dirubah cara pandang kita supaya kita mengerti rencana Tuhan. Sering kita dengar itu dan mungkin juga sering kita dengerin tapi nggak ngerti, terus maunya gimana kita ya. Agak susah itu saudara. Tetapi pagi hari ini biarlah kita boleh belajar untuk mengerti, oh begitu toh maksudnya God's ini perspektif, cara pandang, sudut pandangnya Tuhan itu oh seperti ini, oke? Nah, sebelumnya saya ada cerita tentang siapa yang pernah lihat di Olimpik di sini? Perenang ya, putri juara Olimpik berenang gaya dada 100 meter, saudara. Nah, ini namanya Margaret McNeil, namanya bule wajah Cina, saudara ya. Dia dari Kanada. Waktu dia menang, si Cina nangis saudara, karena dikalahkan oleh Kanada. Kalau kita mengerti backgroundnya si perenang ini, dia sebetulnya aslinya dari Cina. Lalu dibuang sama keluarganya, karena di sana nggak boleh banyak lebih dari 2 orang anaknya, jadi anak ini dibuang saudara, di adoption sama pasangan dari Kanada, dibawalah ke Kanada dan dia jadi pemenang Olimpik Tokyo yang 2021 ini. Ya, saya sekilas lihat ini, wow, kalau dia cara pandangnya dia yang terbuang, mungkin dia frustrasi saudara. Betul enggak? Papanya dan mamanya itu membuang dia, enggak sayang dia. Tapi karena dia itu diangkat menjadi adoption anak dari seorang pasangan Kanada, dia caranya berpikir mungkin berubah. Ya, oh aku sudah diadopsi, oh aku disekolahkan, oh aku ini mulai pikirannya itu dirubah. Aku bukan orang yang terpuruk atau yang terhina atau yang terbuang. Tetapi dia memiliki satu spirit yang luar biasa, excellent spirit, sehingga dia bisa memenangkan. Dan dia nggak nyangka saudara sebetulnya waktu menang itu, dia kan pakai kacamata. Waktu berenang dia nggak pakai kacamata, dan diumumkan namanya dia nggak lihat gini-gini matanya dia. Terus dia dengar suaranya, dia disebut, wah aku menang gitu saudara, nggak nyangka dia. Dan background dari dia ini saya terinspirasi, kalau kita memakai kacamata kita yang lama, manusia kita yang lama, kita nggak mungkin bisa duduk di sini saudara. Hari Minggu mungkin saudara nggak ada di sini, saudara mungkin ada di mana gitu, mungkin di Pantai Kuta kalau kita di Bali, ya, atau kita lagi hangout di mana, mungkin kita masih molor tidur saudara karena tadi malam baru hangout ya. Tapi karena kita anak Tuhan, kita memiliki paradigma, cara pandang kita, oh aku kayak anak Tuhan Yesus, aku harus bangun pagi, aku harus ke gereja. Betul saudara ya. Jadi ada satu desire, kerinduan untuk mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Karena kacamata kita bukan kacamata yang lama saudara. Ya. Nah, kalau kita melihat
tulisan ini, muda berfoya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Seneng gak saudara? Enak banget. Loh, enak foya-foya kok. Terus sugih lagi. Masuk surga kan? Aduh, ini hidup kok kayak enak banget gitu. Kalau kita melihat dan membaca tulisan ini, kacamata kita akan pakai perspektif kita lihat, oh muda itu enaknya berfoya-foya. Lalu tuanya enjoy, kaya raya. And then mati, masuk surga. Ada yang mau? Loh iya dong, mau lah. Seriously, kalau paradigma kita memakainya seperti ini, kacamata kita pakai, oh aku harus muda ini enak-enak ya, kaya raya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kalau kacamata kita pakai kacamata ini, kira-kira saudara rajin kerja enggak? Kira-kira aja. Seseorang yang memiliki kacamata ini, dia enggak akan mau kerja keras. Dia soalnya motonya udah hidupnya foya-foya saudara. Foya-foya itu enjoy the life, nothing to do. Cuman hidupnya enjoy aja. Enggak kerja apa-apa gitu. Duit papa mama nih sih banyak soalnya. Ya. Nah kalau kita pakai kacamata ini, saudara akan mendirect kehidupan saudara menuju kepada seperti ini. Ingat ya, waktu kita makan, konsumsi makanan yang kita makan, itulah nanti tubuh kita akan seperti itu. Kemarin saya bilang begitu kan. Nah, cara berpikir kita pun, kalau kacamata kita pakai, yang kita pakai ini sekarang kayak misalnya ini, kita akan mendirect diri kita untuk hidupnya leha-leha saudara. Santai hidup enak, tuanya nanti depositoku masih banyak saudara. Ya terus gitu terus. Kehidupannya akan didirect seperti itu. Tapi kalau kita baca seperti ini, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Ada yang dari Malaysia. Ya ini bahasanya upin-upin itu saudara. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kalau saudara pakai kacamata ini sekarang tadi, berarti kalau kita gunakan kacamata ini merupakan satu prinsip dalam kehidupan kita, ya kan? Kita akan sering nabung, kerja keras, betul nggak saudara? Ini ada satu prinsip kehidupan di mana kalau kacamata kita yang pakai ini, kita akan menjadi seorang yang bekerja keras, yang rajin menabung, enggak hambur-hamburin uang, enggak beli tas atau sepatu yang mahal-mahal, enggak usah saudara, enggak kepingin. Betul enggak? Saya mau membawa saudara untuk cara pandangnya. Ya, ini contoh saudara ya. Jadi kalau cara pandang kita itu menentukan kita kemana nantinya. Ya, jadi oleh karena itu kita harus merubah cara pandang kita. Karena cara pandang itu menentukan masa depanmu. Ya, cara pandang ini sungguh penting dalam kehidupan kita. Kalau kita salah menggunakan kacamata, ya, saudara akan melihatnya itu kabur terus saudara. Makanya ada anak-anak Tuhan dikatakan, tadi itu khotbahnya firmannya tentang apa? Aku nggak ngerti maksudnya itu apa. Nah ini merupakan satu kacamata yang kita gunakan yang belum clear saudara. Pandangan kita ini belum jelas. Saya pakai kacamata untuk baca saudara. Umur 40 ke atas itu harus normalnya dibantu kacamata. Syukur kalau saudara 40 enggak pakai kacamata, it is good. Tapi 40 itu normal, kita gunakan kacamata plus, betul enggak saudara? Nah, kalau yang enggak normal, masih muda pakai kacamata, ini enggak normal sebetulnya, enggak sehat matanya ya. Iya saudara, saya masih jelas, saya masih terang, anak saya pakai kacamata. Saya bingung juga, karena apa? Gayanya, bacanya sudah beda. Dulu kita nggak boleh baca sambil tidur, lampu gelap nggak boleh, ya kan? Di sini pakai ini gadget, terus radiasi kena tiduran, sama selimutan dipikir tidur, di dalam pakai HP-nya masih. Jadi ya itulah merusak mata. Kalau kita pakai gaya kita, kacamata kita seperti ini, ya kita akan jadi seperti itu. Matanya rusak saudara. Belajar terus akhirnya dipakai kacamata, ya bisa juga mungkin caranya kita mungkin
cak boleh tiduran atau ya begitulah. Nah, saudara, berarti kacamata itu sangat penting. Kalau saya sekarang baca tulisannya agak kecil, saya nggak bisa lihat, saudara. Saya mesti pakai kacamata pembantu ini, sehingga kita bisa lihat clear apa yang akan saya baca ini. Ngerti ya? Berarti kacamata itu penting nggak? Penting. Kacamata kita yang kita gunakan secara daging kita, itu ternyata tidak sama dengan kacamatanya Tuhan. Kolose 3 ayat 2 dikatakan gini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Coba, kalau kita pakai kacamata ini, Tuhan bilang kita suruh mikir yang di atas saja, gak usah yang di bumi. Nah, mulai berpikir kan, kita berontak kan, enak aja Tuhan, aku ini hidup di bumi, aku kelihat nyataan kehidupan ini. Gimana aku memikirkan yang di atas? Yang di bumi ini aku bingung. Ngerti saudara? Kalau kita pakai kacamata kita, saya nggak bisa terima ini. Set your minds on things above, not on earthly things. Gak perlu ngomongin tentang dunia. Apakah seperti itu kacamata kita waktu kita baca ini? Nah, caranya gimana kita bisa mengerti apa yang disampaikan firman ini, sehingga kita ngerti, oh aku harusnya ini nih pakai kacamatanya Tuhan. Ya, saya sering pernah sama istri saya, ngomong gak ada orangnya ya saudara ya, argue, betul gak saudara? Kita suami istri, yang suami istri atau anak sama orang tua pasti pernah argue. Argue itu sering kan? Kalau kita mempeng dengan kacamata saya benar. Dayu mempeng dengan kacamatanya, dia benar juga. Lalu terjadilah konflik. Konflik terjadi karena kacamata berbeda. Coba sekarang saya copot ini kacamata saya. Saya lihat dengan kacamatanya Dayu. Oh, ternyata dia dilihat dari posisi sebelah ini. Ini warnanya putih. Kalau sudut sana warnanya apa ini? Merah, saya bilang putih. Ini putih, metal putih. No, merah Pak. Enggak bisa. Nah, terjadilah saya konflik dengan Dayu. Anak-anak dan orang tua, suami istri, sedemikian rumitnya sehingga kacamatanya masing-masing dipakai sehingga mengatakan kebenarannya masing-masing. Sekarang kita duduk, kita lihat nih kacamatanya kok bilang merah. Oh iyo, ternyata merah. Nah, kita baru tahu kalau kita memakai kacamatanya Tuhan. Oh, Tuhan bilang pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti saudara nggak boleh berpikiran tentang pekerjaan di bumi ini. Ya, tapi manusia sering berpikiran, aku harus cari uang, aku pokoknya harus punya deposito. Benar nggak? Boleh saudara. Tetapi sampai melupakan ke gereja kagak juga, persekutuan atau doa saja enggak pernah. Karena apa? Karena kita mikirkan yang dunia ini terus, padahal dunia ini akan lenyap, saudara, firman Tuhan bilang. Nah, kalau kita sekarang pakai kacamatanya Tuhan, kita bisa ngerti, oh maksudnya Tuhan itu ini. Nah, kita harus memakai kacamata Tuhan untuk perihal rohani, saudara, ya, khususnya. Di 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan gini, sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. We live by faith, not by sight. Kita kalau pakai kacamata kita, gimana bisa ya? Sedangkan COVID di sini banyak sekali nih. Ya, kita nggak bisa dengan hidup dengan iman tok. Kita lihat keadaan kita. Banyak orang yang mengatakan demikian karena mereka memakai kacamatanya, saudara. Ya, kita ini tinggal di Australia, ya, bebas. Kacamata kita boleh-boleh aja, sah-sah saja. Tapi kacamata Tuhan, jagalah kekudusanmu. Nah, bagaimana kita bisa mengerti maksudnya Tuhan itu menjaga kekudusan tadi? Bagaimana caranya kita bisa kalau hidup ini berjalan dengan iman, tidak boleh ngelihat.
It's impossible. It's very difficult. Betul nggak saudara? Kalau kita gunakan kacamata kita terus akan konflik dengan Tuhan. Gak bisa Tuhan. Aku lihat keadaan seperti ini. Gak bisa, gak percaya aku. Kadang kita bisa, orang-orang di luar sana bisa mengatakan Tuhan itu ndak ada. Karena lihat COVID di mana-mana dan orang mati ribuan. Tidak ada Tuhan. Betul saudara, banyak yang mengatakan demikian. Tetapi kalau kita pakai kacamatanya Tuhan, kita akan disuruh berjalan dengan iman. Nah, kacamata ini berbicara tentang iman juga saudara. Di mana kita mengimani apa yang dari sudut pandangnya Tuhan. Supaya saudara saya bisa tidak berantem lagi sama istri saya lihat kacamatanya dia kayak apa sih. Ngelihat persoalan ini, kok dia ngomong ini, kenapa? Saya sudut pandangnya ke sini gitu. Nah, ternyata ini ada bagusnya. Jadi win-win solution dong kita gunakan. Betul ya kalau sama istri. Oke, benar apa katamu. Tetapi misalnya kalau ini gini, benar enggak? Nah, didiskusikan. Tapi kalau sama Tuhan, kacamata Tuhan bisa enggak salah? Enggak bisa saudara. Kacamata Tuhan tadi pujiannya semua itu mengagungkan Tuhan. Semuanya itu mengatakan Tuhan kau sumber segala-galanya. Aku enggak, tadi dikatakan enggak butuh mujizatnya. Karena mujizat itu kata-katanya seperti itulah ya. Aku dekat denganmu, aku mengucap syukur denganmu, kata-kata ucapan tadi itu. Sehingga kita bisa ngerti bahwa Tuhan itu, kedaulatan Tuhan itu sungguh luar biasa. Makanya kita harus melihat kacamatanya Tuhan dibanding kacamata kita. Kalau saya ngomongin kacamata tadi, secara kacamata ini, mata saya yang bermasalah bukan? Kalau sekarang secara rohani, mata yang mana ini? Gitu saudara ya. 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan gini, orang yang tidak mempunyai roh Allah tidak dapat menerima apa yang dinyatakan oleh roh itu. Sebab bagi orang itu hal-hal tersebut seperti suatu kebodohan saja. Orang itu tidak dapat mengertinya sebab hal-hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Apa yang kita baca tadi, berjalanlah kamu dengan iman, bukan dengan penglihatan kita. Kalau kita baca ini, orang yang tidak mempunyai roh Allah nggak ngerti. Jadi satu hal yang perlu saudara benahin, bahwa saudara dan saya untuk bisa memakai kacamatanya Tuhan, saudara dan saya harus memiliki roh Allah. Itu berbicara tentang kekudusan. Saudara harus kudus benar-benar. Maksudnya hidup, dilepaskan semua dosamu. Ditanggalkan dosamu, hiduplah sesuai apa yang Tuhan mau. Dari situ waktu kita kenal. Nah, contohnya Santoso selalu mengatakan gimana Gilang? Di sebelah sini kita hidup lama. Ya. Setelah kenal Yesus, dibawalah ke sini. Cara pandangnya sudah beda. Makanya dikatakan Kristen lahir baru. Kenapa dikatakan Kristen lahir baru? Karena cara pandangnya pakai roh Allah yang ada di dalam hidup kita. Amin. Ngerti saudara ya? Jadi kalau saudara nerima firman, kok ini enggak masuk akal firman ini? Saudara pakai rohmu yang ada roh Allahnya di dalam ini. Sehingga kita bisa mengerti. Oh maksudnya Tuhan iki toh. Jadi aku harus melakukan ini. Karena misalnya Tuhan mengatakan, berdoalah untuk musuh-musuhmu. Gimana ya, kita maunya mengutukin dia supaya 7 turunan itu mati dah dia. Benar gak saudara? Tapi firman Tuhan katakan, doakan orang itu, musuhmu doakan. Bahkan berkati musuhmu. Kalau kita gak ada roh Allah di sini, kita akan mengumpatin dia, kita akan maki-maki dia sampai 7 turunan, tidak akan terlupakan. Betul saudara. Tapi karena kita pakai kacamata Tuhan, kita ngerti roh ini di sini bergolak saudara. Kamu gak boleh benci, kamu harus memaafkan. Kamu gak bisa seperti itu. Karena kamu bukan Santoso yang dulu. Kamu sudah create new creation. Ciptaan baru.
Dan kacamatanya harus beda gitu saudara ya. Nah di sini kita bisa mengerti bahwa we don't have to fix our eyes on our current troubles. Instead, we can focus on all that is coming, all that God has ahead for us. Kalau kita lihat persoalan hidup kita banyak ini, kita nggak bisa ngelihat persoalan aja, tapi kita harus fokus dengan kacamata Tuhan, bahwa Tuhan itu akan mendatangkan berkat. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kalau kita ingat itu, berkat-berkat atau janji-janji Tuhan yang disiapkan buat kita nggak pernah takut saudara. Ya, jadi kita harus melihat bahwa firman atau janji Tuhan itu ya dan amin. Sehingga apapun persoalan kita bukan membuat kita semakin down, tapi kita semakin bangkit bahwa janji-janji Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Janji Tuhan apalagi penyertaannya Dia, sampai rambut putih pun aku akan tetap menggendongmu. Wow. Sampai tua pun Tuhan gendong kita. Ini berarti kalau kita pakai kacamata Tuhan, bukan berarti digendong, tak gendong kemana-mana gitu. Enggak saudara, tetapi disertai Tuhan. Dia menyertai kita kemanapun kita pergi, apapun persoalanmu. Amin. Hari Jumat kemarin doa puasa saya sampaikan firman tentang Thomas saudara. Di Thomas ini saya mendapat berkat yang luar biasa. Thomas itu murid yang gak percaya bukan? Maksudnya murid yang ragu. Sebelum aku mencucukkan tanganku, jariku ke lubang ini, betul ya? Nah, satu ayat itu dikatakan demikian di Yohanes 20. Ayat 29, 24 sampai kalau saudara baca di rumah, Yohanes 20, 24 sampai 29. Thomas itu tidak ketemu sama Tuhan waktu itu, Tuhan ketemu dengan murid-muridnya saja. Betul ya? Lalu muridnya cerita sama Thomas, Thomas, tadi Tuhan datang. Gak percaya aku. Wong Tuhan sudah mati. Kacamata dia, Tuhan mati. Tapi muridnya bilang yang lain, dia datang tadi, aku gak percaya. Sebelum jariku tak masukin dalam lubangnya atau tangannya ini, aku baru percaya kalau itu Yesus. Ada Yesus waktu itu, dia ngomong, gak ada saudara. Seminggu setelah itu, kumpul lagi murid-muridnya. Tuhan Yesus datang, dengan waktu itu rumahnya dikunci semuanya, dia tiba-tiba wush, masuk gitu saudara ya. Di situ firman itu dijelaskan. Tuhan bilang apa? Shalom. Thomas, langsung dia bilang, Thomas, jarimu mana? Masukin ke lubangku ini, di sampingku ini atau tanganku, rabah ini. Saudara, waktu murid-muridnya ngomongin Thomas kalau Tuhan Yesus datang, enggak ada Tuhan Yesus kan. Tapi waktu Yesus datang kedua kalinya pertemuan itu, Yesus langsung ngomong, Thomas, kamu jarimu mana? Masukin ini. Berarti Tuhan itu tahu, Tuhan itu dengar saat murid-muridnya kumpul, dia ngerungok nih, gitu loh saudara, bahasa Jawa surganya itu. Dia ngerungok nih, tapi murid-muridnya itu nggak lihat dia. Apa yang dibincangkan, apa yang dipikirkan kamu di ruangan sana, di ruanganmu yang tertutup kotak rapi itu, Tuhan tahu ada di situ. Kemanapun kamu berada, Tuhan ada di situ. Jadi ini, wow, ini membuktikan bahwa kemahahadiran Tuhan itu, kedaulatan Tuhan yang luar biasa ini, luar biasa. Kita memiliki Allah yang dahsyat, yang sudah mati, bangkit, dan hidup, dan berada di sekitar kita. Itulah yang harus saudara lihat saat saudara menghadapi persoalan, kelihatannya enggak ada orang yang menolong aku. Tapi kalau pernyataan quote ini bilang, lihatan Tuhan itu ada di sekelilingmu dan janji-janjinya banyak untukmu. Jangan pernah saudara give up atau melarikan diri dari Tuhan. Karena kacamata kita harus pakai kacamatanya siapa? Tuhan. Kalau saudara mau lebih dewasa, nah bulan-bulan ini kan kita berbicara tentang maturity, kedewasaan.
Dewasa ini berbicara orang yang ngerti tentang kebenaran lebih lagi. Ya, waktu anak saya masih kecil, saya nggak pernah ngajak dia diskusi tentang misalnya keuangan. Nggak ngerti soalnya, saudara. Tapi begitu dia menginjak dewasa, saya ngajak dia ngomong diskusi. Kita ini seperti ini loh keadaan ekonominya. Di sini nih kita kayak gini loh. Kita ini perlu ini loh. Kamu harus bisa membantu. Diajak mulai diskusi, saudara. Kalau dia masih kanak-kanak, saya nggak pernah ngajak dia karena nggak bisa, nggak ngeh gitu loh, saudara. Tapi karena dia udah dewasa, ya, lalu bisa diajak diskusi. Karena apa? Orang dewasa bisa memakai kacamata dewasa. Gak bisa anak-anak pakai kacamata dewasa, gak ngerti, saudara, gak mudeng. Nah, hanya orang yang apa? Dewasa. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah orang yang dewasa. Efesus 1 ayat 18 dikatakan gini, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, kalau kita ngomongin tadi kacamata, ya, mata ini yang diperbaikin, dikasih kacamata. Lah kalau sekarang rohani kita, supaya kita memakai kacamatanya Tuhan, bukan mata kita ini, tapi mata apa? Di sini dikatakan mata hatimu, menjadikan mata hatimu terang. Berarti mata hati kita. Pak Arifin tadi bilang, wajahmu ini terpancar karena dari hatimu. Benar ya tadi yang ada quote gitu ya. Jadi hati ini pusat segala-galanya, pelita hati, lampu kita. Supaya kita ini wajahnya cerah, lampu kita harus nyala. Mata hati, makanya dikatakan mata hati. Ya, bukan lidah hati, bukan kan? Mata hati. Berarti kalau kita mau pakai kacamata Tuhan, yang mata kita ini yang mana nih? Bagian mata ini apa? Hati kita. Mata hati. Berarti hati kita ini yang perlu dikoreksi, perlu dibenahi. Hati inilah merupakan mata roh kita. Kalau mata rohani kita burem, hati ini yang harus dibereskan. Amin. Kalau saudara sekarang baca tadi firman, berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan, your sight. Hati kita kotor, hati kita nggak ngerti apa ini yang dimaksud berjalan dengan iman, nggak ngerti, saudara. Tetapi hati kita setelah dibersihkan, kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, hati kita dibersihkan, bukan? Terus setiap hari kita bawa dia dalam hidup kekudusan. Tadi harus ada roh Allah, ada di dalam roh kita. Hati kita ini dibersihkan terus dari segala kepahitan, dari segala kejengkelan, dari segala yang pahit-pahit dikeluarkan. Sehingga waktu Tuhan berbicara, waktu kita membaca firman, berjalanlah dengan iman, bukan dengan penglihatan, kasat mata ini. Tapi dengan iman kita harus hidup ini. Karena hati kita ini, mata hati kita sudah diterangi, kita ngerti, oh berjalan dengan iman itu seperti ini. Ya, bisa diterima, saudara? Are you with me? Yes. Proverbs 20 ayat 27 dikatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi roh Tuhan itu yang waktu kita kenal Yesus, kita terima Yesus, Roh Yesus, Roh Kudus itu membersihkan roh kita. Sehingga dari roh manusia ini merupakan pelita Tuhan yang menyelidiki lubuk hati kita. Makanya kalau saudara waktu kenal Yesus pertama, saudara ada yang nangis ya. Saya juga nangis dulu. Mungkin ada yang jerit, ada yang apa lagi ya, yang Tuhan pakailah aku gitu ya, ada satu confessing pernyataan dari mulutnya, Tuhan ini alatmu, pakai aku Tuhan, selagi aku muda, aku mau buat Tuhan, betul enggak?
Sehingga waktu lubuk hati kita dibereskan sama Roh Kudus itu, kita terang sekarang hidup kita. Wajah, pancaran wajah kita terang, ndak lecut, lesek, belum disetrika, saudara. Saya lihat di sini wajahnya terang-terang semua. Ya. Loh kok langsung gini langsung gitu. Benar saudara. Kalau wajah saudara lecet lesu, berarti hatimu ini masih perlu dibersihkan, diprosesin lagi ya. Di James 1 ayat 8 dikatakan gini, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kadang gini saudara, hati ini memang berbicara tentang kacamata Tuhan ya. Kalau kita masih memakai kacamata kita, hidup kita yang lama di sini, cara pandang kita masih kedagingan, gak bisa saudara, gak bisa match. Tapi hati kita sudah dikoreksi sama Tuhan, dibersihkan. Kita pakai kacamata Tuhan, hati kita ini menjadi tenang. Karena apa? Kalau kita masih berpikiran sana sama kekudusan sama tidak kudus, gak bisa bersatu saudara. Jadi kita harus lepaskan yang tidak kudus itu untuk kita dikuduskan dan kita semakin mengerti bahwa rencana Tuhan itu apa. Amin. Jadi di sini saudara jelas dikatakan kalau hati ini masih ada dua, ya masih mendua hati, ya Tuhan Senin sampai Sabtu itu dunia, Minggu aja gereja, ya kan? Hatinya masih mendua, gak bisa saudara. Saudara harus putuskan di dalam kehidupan saudara untuk mengerti kacamata Tuhan. Saudara harus lepaskan itu. Gak bisa mendua, oke? Gak bisa saudara dengan masih berpijakan pengertian kepada orang pintar sama Tuhan. Kacamatanya beda saudara. Ya, jadi mungkin tidak seperti ke paranormal gitu. Mungkin enggak seperti itu. Tetapi kita masih pakai cara pikir kita yang lama. Saya enggak ke tempat paranormal atau dukun, tapi saya lihat kedagingan saya masih kuat. Saya masih lihat pakai kacamataku. Minggu pakai kacamatanya Tuhan. Gak bisa juga saudara, gak akan kita matching dengan firman Tuhan. Jadi saudara harus putuskan benar-benar hati ini kita koreksi Tuhan, bersihkan hatiku, ya. Di sini di ayat terakhir. Oh, ini ayat terakhir. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Saat saya di sini hidup lama tadi, cara pikir saya, kacamata saya yang lama, setelah saya kenal Yesus, saya diperbaharui hati saya pakai kacamatanya Tuhan, saya mau belajar bagaimana mengerti firman, ya. Lalu di sini dikatakan, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap lagi. Ayat ini mengatakan bahwa kalau kita sudah kenal Tuhan, pakai kacamatanya Tuhan, saudara harus take care, di sini dikatakan. Take care that the light which is in you is not dark. Ada tugas saudara dan saya menjaga bersih terus hati ini, menjaga kacamata ini tidak buram, menjaga api yang ada dalam hati kita terus menyala, tidak gelap. Tugas siapa? Saudara dan saya. Berarti setelah kenal Yesus di dalam kehidupan kita enggak terus langsung, udah gua sudah kenal Yesus, aku pasti selamat sudah. Enggak usah dijaga. Saudara, di sini firman katakan perhatikanlah. Berarti kalau kita disuruh perhatikan, ada yang orang enggak perhatikan. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang dulunya menggebu-gebu sama Tuhan, sekarang enggak. Sekarang bahkan dia meninggalkan. Ada temannya istri saya Dayu ya, yang dulu cinta Tuhan menggebu-gebu, sekarang dia meninggalkan bahkan pindah. Ya mungkin karena gesekan, karena tekanan, karena persoalan yang berat, kacamatanya dia mulai bingung, burem, nggak diasah, nggak dibersihkan, nggak diterusin sama ini, nggak dijaga, nggak take care.
kita akan bisa ikut arus sana, saudara. Balik lagi ke sana, ke kehidupan yang lama. Jadi pagi hari ini saya mau saudara yang ada di tempat ini, saya percaya saudara memiliki satu desire sama Tuhan. Untuk menjaga, men-take care your light, terutama hatimu ini. Dikoreksi firman, saudara kalau dikoreksi firman jangan cepat tersinggung. Nah, orang yang tersinggung ini berarti ada sesuatu yang kurang beres, saudara. Setiap dengar firman, wah ini ngomongin aku. Lain kalau saudara dengar firman, yes, firman ini untuk aku. Lain dengan orang yang pikir gini, oh ini nembakin aku. Enggak, saudara. Setiap saudara dengar firman, itu berarti kalau saudara sudah siap untuk dikoreksi hati saudara. Kadang firman ini tajam ya. Kadang firman yang saya sampaikan juga mengkoreksi saya juga, karena pedang bermata dua. Jadi saya pun waktu menyampaikan firman, saya pun dikoreksi dengan firman itu. Untuk hati saya dibersihkan. Saya mau take care the light ini supaya tetap menyala di dalam hati saya tentang kebersihan, kekudusan. Itu terus kita jaga, saudara. Kalau enggak, kita akan hilang. Ini firman yang mengingatkan kita. Perhatikanlah. Jadi tugas saudara dan saya tetap menjaga supaya kita tetap on fire. Ya, kalau saudara tidak tetap menjaga, dengan apa menjaganya? Ya, saudara pribadi dengan Tuhan terutama. Dengan lingkungan, karena lingkungan pergaulan itu menggeret kita, menderek kita ke arah mana. Pergaulan kita yang terbanyak di mana? Misalnya anak sekolah, berapa jam saudara ada di sekolah sama di rumah? Banyakan mana? Seorang pekerja, banyakan mana? Di rumah atau di sekolah? Atau di pekerjaan? Pasti pekerjaan yang lebih banyak, bukan? Ya. Jadi 24 jam, 8 jam tidur, sisanya ini di luar sana. Mungkin ya. Sehingga yang banyak waktunya ini yang menginfluence kita. Kalau kita tidak take care ini, api ini, tidak take care terang yang ada di dalam hati kita ini, kita akan terinfluence dengan yang lain yang di luar sana, saudara. Karena pergaulan itu yang lebih banyak waktunya dengan kita. Sehingga kalau kita nggak serius sama Tuhan untuk memakai kacamata Tuhan, kita akan diderek pelan-pelan dan pasti menuju kepada yang lama, kedagingan yang lama. Amin.